Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melihat kemegahan Candi Pendarmaan untuk Kertanegara, raja terakhir dan terbesar dari Singhasari, sekaligus sebagai mertua dari Raden Wijaya. Sekarang kita juga akan melihat Candi Singosari yang ternyata juga digunakan sebagai pendarmaan untuk Raja Kertanegara tersebut. Candi Singosari ini menggunakan full batu andesit, termasuk tumpuan bagian bawah semuanya batu andesit, berbeda dengan Candi Jawi kemarin yang tumpuan bagian bawahnya menggunakan komposisi batu bata merah. Mungkin ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar candi dan juga ketersediaan bahan ketika itu. Candi Singosari ini terletak di kawasan Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Candi Singosari ini juga jaraknya tidak terlalu jauh dari Patritaan Watu Gede, tempat Ken Arok dan juga Ken Dedes bertemu, sekitar 1,9 km ke arah sisi barat dari Patritaan bersejarah tersebut. Untuk candi ini menurut juru peliharanya juga sering berganti nama berdasarkan pemberian nama para arkeolog yang datang ke tempat ini. Warga sekitar pertama kalinya menyebut candi ini sebagai Candi Cungkup. Kemudian datang seorang arkeolog memberi nama Candi Celah. Kemudian datang lagi arkeolog yang lain memberinya nama Candi Menara. Hingga arkeolog yang terakhir memberi nama Candi Singosari, bertahan hingga sekarang ini. Ada yang cukup unik di Candi Singosari ini teman-teman. Kita bisa lihat ini hiasan kepala kala pada ruang di atas relung pintu masuk. Tampak terlihat lebih samar, berbeda dengan yang hiasan kepala kala di atasnya itu lebih menarik, berbeda dengan yang bawah ini. Ini membuat banyak pihak mengatakan bahwa memang Candi Singosari ini belum 100% selesai dibangun pada masanya. Candi ini ditemukan oleh Nicolaas Engelhard, orang Belanda yang saat itu menjabat sebagai gubernur pantai timur Laut Jawa sejak tahun 1801 sampai 1803 di Semarang. Saat dia melakukan perjalanan darat ke daerah Malang, Jawa Timur, dia menemukan reruntuhan bangunan yang sekarang dikenal sebagai Candi Singosari ini. Kemudian pada tahun 1934 dilaksanakan renovasi candi hingga selesai pada tahun 1937. Dan ini adalah salah satu tandanya, tulisan Belanda, restaurasi OD 1937. Ini terletak di sisi kanan dari pintu masuk Candi Singosari ini. Mengenai siapa yang membangun dari Candi Singosari ini, bahwasanya ada prasasti yang cukup menarik berangkat tahun 1273 Saka atau 1351 Masehi. Di antara kutipannya adalah, dan juga pada saat yang sama Sang Rakyan Mapatih Jirnodara Empu Mada yang membangun sebuah candi Catia
bagi kaum Brahmana Agung dan juga para pemuja Siwa dan Buddha yang sama-sama gugur bersama Sri Paduka Kartanegara dan juga para mantri senior yang juga gugur bersama-sama dengan Sri Paduka. Sosok yang membangun Candi Megah ini tak lain adalah yang mengeluarkan prasasti tersebut, yakni Mahamantri Mukya Rakdian Mahapatih Empu Mada. Menariknya, Mahapatih Gajah Mada membangun Candi Singosari ini atas restu dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan juga Dewan Sabta Prabu Majapahit. Memang nama Kertanegara ini mempunyai arti penting bagi kerajaan Majapahit. Bagaimana tidak, Kertanegara merupakan mertua langsung dari Raden Wijaya, raja pertama dari Majapahit. Sekaligus Kertanegara merupakan ayah dari Raja Patni, istri dari Raden Wijaya. Raja Patni ini sendiri merupakan ibu dari Tribhuwana Tunggadewi, di mana ketika dia bertahta, yang menjadi Mahapatih Majapahit adalah Gajah Mada. Kertanegara pula lah yang merupakan raja pertama mempunyai ide untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Bahkan karena saking patriotnya, beliau berani menantang hegemoni kerajaan Tartar Mongolia yang waktu itu dipimpin oleh Raja Kublai Khan. Bahkan utusannya sendiri ketika datang ke Pulau Jawa meminta Kertanegara untuk tunduk kepada kerajaan Tartar Mongolia. Kertanegara dengan sangat berani mengusir utusan tersebut, bahkan melukai daun telinganya. Kisah keberanian dan patriotisme dari Raja Kertanegara tersebut yang memang tampaknya sangat menginspirasi Mahapatih Gajah Mada ketika itu, sehingga sang Mahapatih berkeinginan cukup kuat untuk segera melaksanakan cita-cita dari Kertanegara, yakni menyatukan seluruh wilayah Nusantara berada di bawah panji-panji Majapahit, hingga ia mengumandangkan sumpahnya yang cukup terkenal, yakni pada tahun 1336 Masehi, Sumpah Palapa. Hingga akhirnya sang Mahapatih Gajah Mada berhasil mewujudkan cita-citanya, yakni mempersatukan wilayah Nusantara, hingga ia akhirnya membangunkan candi khusus untuk Raja Kertanegara, tokoh sekaligus idolanya dalam mempersatukan Nusantara tersebut. Candi ini memang memiliki gaya arsitektur yang cukup unik. Bangunannya bergaya seperti menara tersusun di atas batu andesit. Bagian penopangnya atau baturnya berbentuk persegi setinggi 1,5 meter tanpa ada hiasan. Ini berbeda dengan Candi Jawi kemarin yang memakai susunan batu bata pada baturnya. Untuk ruangan peletakan arca pada Candi Singosari ini memang cukup menarik karena berbeda dengan keruangan bangunan suci di Jawa pada umumnya. Arca-arca keluarga Siwa diletakkan pada relung yang berada di bagian kaki candi, bukan pada badan candi seperti lazimnya zaman dulu. Namun yang cukup disayangkan, arca yang tertinggal di dalam Candi Singosari ini hanya tersisa Agastya dalam kondisi rompal terletak di relung sebelah selatan. Karena selain arca tersebut, semua arca-arca pada tahun 1804 oleh Nicholas Engelhardt dipindahkan, yaitu sebanyak 6 arca dari kawasan Percandian Singosari ke Surabaya guna dikirim ke negerinya sana di negeri Belanda. Arca-arca tersebut antara lain Siwa Bhairawa, Durga Mahisa Mardini, Ganesha, Nandiswara, Mahakala, dan juga Lembu Nandini.
Sehingga kala itu pemindahan secara paksa arca-arca istimewa tersebut membuat polemik cukup keras di kalangan masyarakat Singosari. Sehingga setelah adanya pemindahan arca-arca itu, masyarakat menjauhkan arca-arca yang tersisa dari tangan Belanda untuk dimasukkan ke dalam tengah hutan yang lebih jauh. Memang arca-arca dari Candi Singosari ini memiliki langgam seni yang cukup tinggi. Bahkan karena saking indahnya membuat Engelhard sampai memboyong semua arca itu ke negeri Belanda. Namun ada berita yang cukup menarik, yakni tahun 2023 arca Durga, Mahakala, Nandisvara, dan juga Ganesha yang merupakan peninggalan kerajaan Singhasari oleh pemerintah Belanda telah dikembalikan ke tanah air dan sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Keempat arca tersebut merupakan bagian dari 472 artefak yang sangat berharga hasil dari proses pemulangan kembali atau repatriasi benda sejarah dan budaya dari Belanda ke Indonesia. Selain arca-arca yang mulus dan sangat indah tadi, ada juga arca-arca yang ditinggalkan oleh Belanda di sini, tidak dibawa serta ke negeri Belanda. Ini salah satu contohnya, arca Parwati. Namun ada yang mengatakan bahwa bagian kepalanya adalah bukan aslinya dulu. Kelihatannya Belanda hanya mengangkut arca-arca yang masih dalam kondisi bagus, sehingga arca-arca yang terbelah maupun terpotong tetap disisakan di tempat ini. Selain arca-arca tersebut dijarah dan dibawa ke negeri Belanda, ternyata juga ada yang dihadiahkan kepada kepala negara lain. Salah satunya adalah kepada Raja Chulalongkorn dari Thailand. Sampai ada yang mengatakan bahwa artefak dan arca yang dibawa ke sana sampai 8 gerobak. Penjarahan tidak hanya berhenti dilakukan oleh para penjajah dan orang luar saja, tetapi penduduk pribumi pun juga melakukan penjarahan dan pencurian, yakni pada tahun 1994, tetapi kasusnya sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Bisa dibayangkan teman-teman bagaimana malangnya candi ini dulu mengalami penjarahan dan pencurian pada masanya. Karya-karyanya yang cukup fenomenal diambil secara paksa oleh orang luar. Padahal kita sebagai generasi dari nenek moyang kita tentu lebih berhak untuk melestarikan peninggalan leluhur kita. Demikian teman-teman informasi tentang candi yang sangat megah, candi yang dibuat khusus oleh Mahapati Gajah Mada untuk Raja Kertanegara. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam terus melestarikan budaya-budaya leluhur kita. Rahayu.